Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat datang di Komkera Podcast yang episode yang ke-21. Dan sebelumnya nanti saya akan menyapa buat teman-teman untuk saat ini yang sedang santai, nanti bisa sambil mendengarkan Komkera Podcast. Ya, kamu lagi ngapain nih, Pol? Minggu-minggu kayak gini biasanya? Ya istirahat aja mas, biasa. Mestinya kayak udah 5 hari kerja, biasanya Sabtu Minggu ya. Kalau nggak di rumah, hangout sama teman-teman. Biasanya hangoutnya sama yoga juga sih. Nanti ntar malam ada ini nggak? Kemarin ada ini, ada show atau apa? Enggak sih. Kemarin enggak. Kemarin aku sama yoga hangout aja. Biasalah kayak daily hangout gitu setiap weekend. Mas Garna gimana kabarnya mas? Baik. Ini sekarang jam 9:30 malam ya, hari Sabtu, dan lagi udaranya juga lagi enak, terus hangat gitu, banyak orang yang sedang banyak beraktivitas di luar. Tapi aku juga karena sama kayak kamu, aku lagi hari ini pengen pokoknya lagi malas-malasan di rumah. Dan ini juga lagi banyak show juga, hampir seminggu ada 2 atau 3 lah. Di Oakland ya, di Oakland, California. Kalau yang kemarin itu seharusnya itu siapa ya yang kemarin itu, kalau nggak salah Undergang itu seharusnya main, tapi karena masalah visa mereka nggak bisa ke sini gitu. Oh rencananya memang tur ke American Tour gitu rencananya mas? Iya, Okay. terus apa lagi ya kemarin yang terakhir itu apa ya? Tapi yang paling dekat itu ada sih yang jelas ini, band-band sudah mulai pada tour semua. Halo, selamat datang Yoga. Ribon Mas Garna. Halo, Bos Pul. Yo mas Gar. Jadi ini kita sebenarnya ini di episode yang ke-21 di Komkera Podcast. Ini adalah apa ya? Aku tuh sering diskusi ngobrol sama Yoga gitu. Kenapa nggak kita ngobrol sesuatu aja, udah mengalir terus sisan aja Ipul gitu. Dan kemudian tercetuslah pertemuan kita bertiga di hari Minggu yang cerah ini. Lagi gimana kabarnya Yoga? Sekarang lagi di mana dan gimana kabarnya? Saya lagi di kosan Mas. Tadi malam habis ketemu Bos Pul juga. Ya, nggak lagi ngapain. Tapi harusnya hari ini saya terima review mixing. Lagi harusnya hari ini. Mixing. Oke. Berarti ini ya Harusnya. Kira ada berapa lagu ini previewnya ini? 10. Reviewnya kan kami itu modelnya itu per 1 lagu Mas. Tapi ini kami udah revisi ke-6 kalinya. Jadi belum nemu sesuatu yang belum ada middle ground di mana saya sama si Punto ngalah. Punto kan lagi di Jepang kan, lagi bangun apartemen di sana, jadi kayak susah. Bangun apartemen sama bangun jembatan ya ini kan? Iya, susah. Iya, kerja paksa lagi dibangun rel kereta api. Oke, ini kayak kita sudah lengkap bertiga saja. Jadi di Komkera Podcast episode yang ke-21 ini nantinya akan siaran ulangnya nanti akan diunggah di kanal YouTube AK47 Grind atau AK47 Grind. Dan saya akan perkenalkan bahwa pada tamu di episode kali ini ada Ipul dari Masakre dan kemudian juga Yoga dari Exhumation. Ini apa ya? Saya pun sempat kita pun bisa terkoneksi memang melalui sosial media gitu. Akhirnya saya sendiri apalagi jauh ya, tapi saya selalu ingin mendengar kabar-kabar dari kawan-kawan gitu, yang dari Indonesia. Ini ada Ambon nih, udah masuk. Selamat siang,
Paul dan Garna. Halo Abon, BK Baria, selamat hari Minggu ya. Terus ada Ganu, Berata Danu, Faris Klamoris, Edar. Oke, terima kasih. Nanti kita sambil berjalan. Terus juga ada Ugly Inks. Sehat terus teman semuanya, kamu juga ya. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol nih, enak kita bisa mulai dari apa ya? Mungkin dari di Jakarta mungkin sama seperti yang lain ya, kemarin kita itu terpantik setelah saya dan Yoga ngobrol gitu soal rencana Exhumation dengan albumnya yang saat ini sedang disusun, dan kemudian tour yang nanti juga akan direncanakan juga, dan juga Mas Akre yang juga kemarin juga habis menggelar beberapa show. Nah, ini mungkin bisa mulai dari Yoga, silakan Yoga. Apa ya Mas mau di-share itu jelas. Kemarin dari preview ini kan sekalian kebetulan dengan Exhumation ini apa sih yang sedang dilakukan saat ini? Oh, ya jelas. Kalau sekarang kami masih berada di fase terakhir proses album keempat, karena memang semua audio sudah masuk post production, semuanya udah masuk mixing. Kami udah jalan 5 kali revisi. Hari ini harusnya dikirim revisi ke-6. Semua kontributor sudah kirim materinya, termasuk terakhir kemarin kami terima dari Saitan Empaiti yang jadi vocal guest. Total kami ada 4 kontributor di album ini, semuanya sudah kirim materi. Cover album sudah jadi, kemudian inner dan back piece artnya juga udah 75%, tinggal coloring. Jadi ekspektasi saya itu kuartal pertama di tahun 2024 bakal rilis sekaligus announcement tour di beberapa titik lah, Kemudian kalau perkara fokus kami hari ini ya sekarang ya, saya sama Punto lebih ke support you dalam artian sekarang kan yang lagi aktif, kemarin ada entitas baru seperti Caspix, kemudian sekarang Mas Akre kan jelang tour di Jepang, kemudian ada juga band dari live session drummer kami si Aldi Nocturnal juga yang sedang proses di fase terakhir debut albumnya. Jadi sekarang ya kami Exhumation sudah kami beri sekat sendiri. Kami sekarang support yang memang band rekan-rekan kami yang saya sebut tadi Mas, yang memang atas agendanya mereka gitu loh. Kalau Exhumation sih sejauh ini itu sih. Tapi ini bakal jadi album terbaik dari kami mungkin. Kalau nggak terbaik mungkin Punto bakal tak suruh tinggal di Jepang selamanya aja. Gitu. Tapi apa yang jelas mungkin tahun yang terakhir itu rilisan tahun berapa itu? Itu 2020 Mas. 2020 ya. Ya, kami gagal semuanya kan. Kami harusnya juga tur Jepang setahun sih. Yeah. Itu bareng anak Atomia juga, tapi gagal ya karena pandemi. Terus kemudian ya nggak banyak yang bisa kami lakukan. Album ini belum sama sekali dapat satu ruang ekspresi yang tepat tuh Mas buat coba disampaikan gitu loh. Dalam artian kami belum dapat kalau dalam diksi kami itu weton loh Mas buat menyampaikan dia semacam album 3 seperti ini. Kami jujur belum pernah, belum ada momen itu, belum sempat di tour lah, belum masuk ke dalam tour. Cuman itu sekali lagi kayak semacam apresiasi jelas menyasar ke teman-teman Griff termasuk Bos Paul juga yang memang kasih kami satu show itu sebelum Anatomy itu ada, saya lupa itu ya, kami akhirnya bisa mainin album ketiga ini.
Tapi sebelumnya kami ya cuma nolak karena belum nemu momentum aja. Oke. Tapi ternyata ada satu tempat yang memang kan. Iya. Itu aja sih, banyak kami sama seagenda banyak, termasuk dengan Justin Funeral Chan juga. Yang mana itu teman Mas Darna juga kan. Kami bakal ada banyak lah agenda itu, termasuk dari kebetulan Apa rencana split dengan Funeral Chan? iya pasti Mas. Itu nanti sama Karbonasi. Tapi saya belum bisa bicara banyak karena materinya belum kami rekam, tapi jelas kami rekam secepatnya setelah album ini sudah jadi. Soalnya album ini sangat memakan waktu Mas. Soalnya kan ini prosesnya 2 tahun dan kami rekam di sejumlah negara. Ya kami investasinya terlalu besar. Finansialnya juga masih agak terhambat lah, karena kami juga belum menentukan kami harus berlabuh di mana, apakah masih di label yang membantu kami di Opus Death dan Eleven Formula, atau kami harus pindah ke jalur lain. Fokus kami ya itu Mas, fokus kami yang jelas ya sekarang mencoba menyaksikan dan mendukung ataupun menyokong rekan-rekan yang memang punya agenda yang ya sekarang tadi yang saya sebut. Ya, itu cukup menarik dari apa yang sudah disampaikan oleh Yoga atas update-nya nih Exhumation. Jadi buat para kawan-kawan pendengar Exhumation yang karena kemarin juga sempat juga berapa mereka melakukan show dengan Anatomia. Nah sekarang untuk Ipul nih, Pul, gimana untuk Mas Sakri sendiri, terus juga untuk rencana tur Jepang dan sebagainya, bisa ceritain silakan apa yang lagi dilakuin saat ini. Kalau untuk si Mas Sakri sendiri, kita masih dalam proses ya promosi si EP terakhir kita, Morbid Extinction Mas. Kita memang tahun ini kita ada plan untuk berangkat ke Jepang, dan kebetulan diapresiasi oleh beberapa teman-teman di Jepang juga. Kita main di Asakusa Death Fest. Habis itu di Osaka juga kita dibantu oleh teman-teman Framted untuk organize di sana juga. Habis itu ada satu kita di Yokohama, kita akan main di El Puente juga. Itu di November Mas, akhir tahun ini rencana. Ya sekarang kita ya preparation aja gitu, maksudnya siap-siap buat menuju ke sana dan pemanasan. Habis itu kita juga dalam waktu dekat ini kita akan melakukan mini tour juga, weekend tour dengan Kaspik. Ada band Death Doom yang lumayan baru tapi lumayan kualitas yang bagus gitu, dari lama juga. Beberapa membernya mereka sempat main di Out juga, dan mereka bikin project Kaspik gitu. Kita 12 dan 13 Agustus kita akan main di Sukabumi dan Cipanas gitu. Setelah itu kita juga kebetulan aku dan ada member dari Mas Sakri juga, Uri, kita ngejalanin record label Grief. Kita biasa juga organize show bareng Yoga juga, bareng teman-teman dari Jogja juga. Kemarin kita organize Anatomia dan Versus Burial gitu. Habis itu sebelumnya kita organize juga si Doldre. Dan rencana kita September akan organize ada satu band dari Surabaya, Detron. Mereka akan turun ke Jakarta, Bandung juga kalau nggak salah. Kita akan untuk mereka itu sih Mas. Ya sampai saat ini kita masih dalam proses untuk promosi si Morbid Extension. Mungkin tahun depan setelah kita tur Jepang selesai, kita akan mulai untuk ngerjain si full album. Sekarang sudah mulai sih, tapi masih dalam progres. Oke. Ya, mungkin sama seperti yang ini ya, tersirat dengan geliat dari gelombang baru ya, terutama kalau kita titikkan pada pandemik sebagai sebuah awal dari sebuah gelombang baru ini pun juga saya saksikan juga ya di Auckland. Hampir setiap minggu sekarang sudah banyak show, band-band baru bermunculan gitu, bahkan mereka juga memiliki inovasi dan sebagainya gitu ya. Dan juga saya juga tertarik juga nih, akhirnya memang kebetulan juga ya, memang di Auckland ini
skena doom, keras, punk itu sangat kentara di Auckland. Jadi sangat menarik juga bagi saya untuk ingin bertanya kepada kalian tentang bagaimana gelombang baru dari mungkin teman-teman yang mungkin baru saja menyaksikan ini, kalau juga di Exhumation ini mereka memainkan musik Black Death ya, terus Massacre dengan Stancore. Mungkin Stancore, mungkin teman-teman kalau yang kurang familiar itu lebih ini ya, lebih musik keras yang metalik atau ada kemasan doom dan death dari itu, sehingga ini juga menjadi sebuah gelombang baru nih yang saya rasa saya lihat di Indonesia kayak ini menjadi predator tersendiri gitu. Kira-kira gimana dari Yoga, silakan. Terutama juga kemarin habis melihat show dari Anatomia kemarin juga itu. Yang jelas saya mencoba dari kacamata saya begini Mas, karena melihat gelombang mungkin dalam 5-10 tahun terakhir, yang menarik bagi saya adalah bagi teman-teman yang main musik sekarang itu, mereka itu benar-benar bisa mendefinisikan roots mereka Mas, main musik. Dalam hal ini adalah mungkin saya ngelihat di zaman dalam konteks Exhumation dulu ada beberapa band juga yang memainkan musik kurang lebih satu terminologi dengan kami, yang mana adalah death metal dan black apapun itu mereka hanya mau coba mengakumulasi apa yang mereka dengar saja Mas, tidak coba mendefinisikan di situ dalam artian mungkin dari masalah struktur lagu, dari masalah konsep dan segala macam. Cuman kalau saya ngelihat ada beberapa entitas baru atau grup baru, mungkin dari Cirebon ada Incinerated, Veneration juga, kemudian dari Surabaya ada Death Throat juga, dan kemudian ada dari Indramayu dan wilayah-wilayah lainnya, termasuk wilayah-wilayah di satelit yang saya lihat yang memang teman-teman dengan saya. Mereka sudah tidak lagi mencoba sekedar mengakumulasi apa yang mereka suka, kemudian masuk studio begitulah Mas. Mereka mencoba mendefinisikan semacam, oh ya udah, kalau mainnya seperti ini, mari kita gali rootsnya dan segala macam. Mungkin karena saya ngelihatnya tidak sekedar sekarang itu, ya paradigmanya kan jelas berubah Mas. Paradigma dalam hal sekarang tidak hanya mendengarkan musik, mungkin di eranya teman-teman yang lebih senior, maaf ya, quote in quote senior, itu mungkin orang mendengarkan hanya dari format fisik ya, tapi sekarang udah format digital. Semakin banyak media-media, nggak sekedar arus utama, tapi media-media yang independen yang mencoba interview band yang menurut saya itu terlalu underground, mungkin masuk ke editorial mereka, dan hasilnya otomatis source-nya itu banyak banget untuk teman-teman yang memang mau berkontribusi dalam skena ini. Jadi menurut saya melihat sangat positif Mas Indonesia scene di sini, terutama metal ya Mas, terutama yang memang saya jalanin kurang lebih 15 tahun sama Exhumation. Saya ngelihat sangat positif, apalagi dengan band-band yang saya sebut tadi gitu loh. Apalagi sekarang kalau saya ngelihat adanya teman-teman kayak semacam Massacre, mungkin saya ambil contohnya. Mereka itu kalau saya ini mungkin ada Mas Ipul juga langsung kayak nggak sekedar secara finansial siap Mas, tapi secara mental tuh siap. Itu kan menurut saya yang penting kan itu Mas. Mereka nggak sekedar, mungkin kalau dalam diksi luar tuh nggak sekedar caveman riffs kemudian tour. Jadi semuanya itu sudah tersusun rapi dalam agenda. Jadi menurut saya Indonesia itu dalam kacamata saya sekali lagi sangat berkembang Mas, sangat berkembang. Itulah kenapa menjadi apa ya Mas, kayak semacam pemantik saya dan Bapak Made Dharma dari Deadly Weapon, Okta Cloudburst, dan rekan saya si Arif untuk akhirnya mencoba ngasih satu wadah lagi untuk berkarya, tapi kita tidak ada di panggung.
kita ada di belakang panggung. Nah, jadilah Dangerous Congregation itu. Dan kebetulan di sini kami bersyukur memang ada satu rekan yang punya pengalaman lebih. Pengalaman nggak sekedar pengalaman korespondensi, tapi pengalaman nyata yang memang udah jadi karya dalam hal penyelenggaraan acara, dalam hal ini adalah Gears Records. Jadilah Mas kemarin show Anatomia dan Faceless Burials. Ya mungkin bakal menjadi titik baik lah untuk berkarya ke depan Mas. Tidak sekedar main musik tapi juga dalam hal penyelenggaraan acara gitu. Sementara itulah Mas dari saya. Maaf kalau terlalu panjang. Mungkin gimana cerita dari Faceless Burial sama Anatomia kemarin sepanjang tour mereka di Indonesia? Mungkin Ipul mungkin juga bisa memberi ini ya teman-teman yang tidak sempat menyaksikan mereka. Sebenarnya kalau menurut saya ya sebuah show yang berhasil sih yang sudah kita pernah lakukan saya gitu ya. Untuk anak Burial kebetulan Faceless Burial saya kenal lama dengan si drummernya dulu. Si drummernya Max pernah sempat ke Indonesia di tahun 2007 atau 2008 dengan band hardcore punknya dia. Mereka juga Max juga sudah punya pengalaman, walaupun pengalamannya dia dulu mungkin tidak seperti saat ini. Dulu nama bandnya apa dia dulu? Katsik Mas. Oh oke. Ya oke. Dulu dia main di Indonesia ya memang harus naik kereta ekonomi, habis itu main di rel kereta dan segala macam. Dan pada saat itu dia masih muda gitu kan, maksudnya itu hal yang menyenangkan juga buat dia, pengalaman untuk datang ke Indonesia dan merasakan sesuatu hal yang berbeda dengan mereka main di Australia gitu. Dan ketika sekarang dan kebetulan juga saat ini kita sudah lebih siap dari sebelumnya gitu. Mereka bisa main dengan alat yang proper, dengan tempat yang lebih oke dan segala macam. Mereka senang banget gitu. Dan kita juga maksudnya kita juga bisa menikmati bandnya itu dengan lebih puas gitu, dengan sound yang bagus. Si penontonnya juga bisa menikmati itu dengan cukup baik gitu. Begitu juga dengan gitu, maksudnya sebuah band Jepang legend gitu yang akhirnya datang ke Indonesia, ya akhirnya kita bisa memberikan apresiasi yang cukup baik juga buat mereka ketika di Jakarta. Begitu juga di Jogja sih menurut saya. Dan mereka juga cukup menyenangkan sih, maksudnya kita juga banyak berkomunikasi dengan mereka gitu. Kita cerita tentang bagaimana di Indonesia dan mereka cerita tentang bagaimana tentang mereka di Jepang dan juga di Australia, bagaimana mereka tour dan segala macamnya kayak gitu. Seru banget sih Mas buat pengalaman acara kemarin tuh oke banget menurut saya. Nah kalau dari Faceless Burial sendiri saat mereka ini bagaimana kalian mencoba untuk berinisiasi membuka rute di Australia yang dimana untuk sebuah band Indonesia untuk Australia sedekat itu kok agak jarang ya? Nah menurut kalian bagaimana? Sebenarnya kalau menurut Alvin sih kita sudah ngebangun korespondensi gitu, koneksi dengan Australia kan sudah cukup lama tuh Mas. Maksudnya ya mungkin untuk di Indonesia sendiri gitu, ketika Peace Christ pertama kali datang itu sekitar 2003 gitu mungkin ya, atau 2004 gitu. Sekitar tahun itu maksudnya kita sudah ngebangun itu, dan banyak juga band-band Indonesia yang sudah berkeliaran rekaman fisiknya di sana gitu. Maksud saya mereka juga memang beberapa kali mencoba menginvite kita. Maksudnya kayak kebetulan si Mas Akris sendiri pernah diajak gitu, misalnya kayak kalian mau nggak untuk main di acara Hardcore Victim, ada sebuah show di Hardcore Punk di Melbourne gitu, ditesi oleh teman-teman Hardcore Victim Records gitu. Mereka sempat menginvite kita, tapi memang kebetulan masalah kita memang visa dan ongkos gitu ya, maksudnya untuk flight dan walaupun mereka kadang-kadang kayak mereka pernah menawarkan juga kayak kalau misalnya flight kita bisa atur untuk mungkin dibagi berapa persennya segala macam, tapi memang saat ini sih memang ya finansial paling utama gitu Mas kalau menurut kita ya, dan kedua memang visa sih Mas. Kita memang ya ada di negara dunia ketiga dengan paspor yang sangat lemah gitu ya, mungkin itu juga menjadi problem kita. Begitu juga kayak kalau tidak salah dulu juga kontrak sosial harusnya ada plan untuk main di Australia dan mereka gagal entah karena visa atau apapun itu gitu. Menurut saya kayak koneksi yang kita bangun itu memang sudah cukup baik dari dulu sampai sekarang gitu maksudnya. Tapi memang
kesempatan kita untuk pergi ke sana memang sangat susah ya, balik lagi memang finansial dan memang ya visa kita paspor kita terlalu lemah gitu kalau menurut saya gitu. Berarti kalau visa itu berarti visa kerja gitu atau gimana? Iya betul, biasanya kalau misalnya kayak main di Afrika Victim segala macam mereka memberikan kita visa kerja gitu. Juga beberapa tempat kalau ke Australia malah mereka lebih susah gitu, misalnya kayak mereka sudah lolos pergi ke US bahkan, atau mereka lolos pergi ke Jepang, ketika mereka ke Australia malah nggak lolos gitu. Memang agak susah. Ya, kemarin saya juga sempat ngobrol sama Cheese, vokal gitarisnya Matt Leppard, yang kemarin juga habis tour ke Auckland juga. Itu memang mereka juga ini ya, juga sudah berusaha untuk melakukan rute gitu, terutama untuk Indonesia, Australia, yang saya juga penasaran gitu, kok kenapa ya kok terbilang jarang untuk itu. Mungkin untuk Indonesia ke Australia memang itu yang terkendala dengan visa, tapi begitu bagaimana kalau Australia Indonesia, apakah masih ada kendala yang lain gitu selain mungkin untuk sebuah band gitu untuk tour ke Indonesia, untuk Australia? Kalau saat ini mungkin ada sedikit kendala, maksudnya kayak untuk beberapa band yang terbilang lumayan hype dan kelihatan saat ini gitu, memang imigrasi kita mulai agak mencium dan mencari tahu perihal itu. Makanya kayak kemarin dan sosial kita memang menyiapkan visa kerja buat mereka gitu, karena ada ajaknya yang memang bermasalah sekarang itu. Tapi untuk band yang cukup nggak terlalu besar, atau misalnya ya lumayan niche yang mendengar sekitar kita aja gitu, atau mungkin kita bikin show-nya juga yang tidak besar dan tidak harus promo sebesar itu, mungkin tetap masih bisa seperti dulu mas, maksudnya kayak ya kan dan segala macam. Kayak mereka main show di Indonesia, mereka lebih sih mas, maksudnya untuk Indonesia gitu. Iya. Berarti setidaknya dari kalian gitu, selain sebagai promotor organizer, mungkin sudah mempersiapkan khusus untuk yang ini untuk visa kerja dan yang khusus untuk kucing-kucingan gitu ya. Betul. Sebenarnya memang kita inginnya sih semuanya kita menyiapkan visa kerja gitu. Maksudnya itu kan kenyamanan mereka mas ya. Untuk kenyamanan mereka main di sini, mereka juga bisa lebih mudah membawa merchandise, mereka juga bisa lebih mudah untuk membawa equipment mereka gitu untuk main di sini dan bisa lebih proper gitu. Tapi memang kenyataannya kadang memang visa kerja ini juga biayanya lumayan mahal gitu. Berapa sih kira-kira Mas Yoga yang kemarin bantu urus kita, mungkin Mas Yoga. Nah, tapi habis itu juga saya tambahkan, maksudnya kayak di saat ini sih kita sudah mulai menjual harga tiket yang lumayan agak sedikit mahal gitu mas. Tapi memang akhirnya penurunan minatnya itu terlihat, apalagi di Jakarta ya terutama ya, boleh aku melihat gitu. Tapi sebenarnya itu juga menjadi sebuah solusi juga buat kita gitu. Maksudnya kita juga kemarin menjual tiket yang harganya lebih murah gitu maksudnya ya. Tapi memang yang datang agak lebih beragam gitu, dan akhirnya kita tidak bisa filter gitu, dan di situ juga akhirnya banyak kejadian yang aneh-aneh juga gitu. Dan saat ini memang kita jual tiket yang agak lebih mahal sedikit, tapi memang yang datang mereka yang memang niat untuk menonton acaranya gitu. Itu lebih menyenangkan sih maksudnya. Dan memang kita PLC sendiri kebetulan kita saat ini membuat show dengan maksimal kapasitasnya 150 orang gitu mas. Jadinya memang si penonton yang datang, mereka setiap band main nonton sampai selesai gitu, maksudnya menikmati semua menikmati dan mengapresiasi bandnya. Setelah band main mereka keluar, habis itu band main lagi masuk lagi gitu. Jadi nggak ada yang ketinggalan tiba-tiba kayak band main gue mabok aja di luar lah, habis itu tiba-tiba ada kejadian apa. Beberapa kali kita bikin acara terakhir sudah tidak pernah ada kejadian seperti itu lagi mas. Lebih menyenangkan sih kalau menurut saya. Gitu sih. Menarik tuh. Ya mungkin juga kemarin yang membantu kita, mungkin dia lebih tahu di internal. Gimana juga ada tambahannya? Sebenarnya terkait penyelenggaraan acara ya mas. Mungkin saya pakai diksi ini mas untuk networking daripada
penyelenggaranya. Untuk networking acara yang menarik tadi adalah satu poin mungkin yang harus dielaborasi adalah masalah pengalaman. Tapi saya mencoba mengelaborasi itu nanti. Saya mau membahas masalah visa dulu. Kebetulan saya mengikuti prosesnya beneran dari 0 sampai anggap aja angka 10 yang mana udah visanya sudah keluar, Mas. Ya layaknya di negara manapun, Mas. Entah berkembang ataupun negara maju, semua regulasi jelas masih tumpang tindih itu. Banyak banget. Mungkin di sini juga harus ada semacam anak legal kali ya, ngebahas atau mungkin dari teman-teman imigrasi. Tapi menurut saya terlalu banyak di situ celah yang bakal menguntungkan dari pihak yang bukan penyelenggara di sini. Karena masih banyaknya ketidakjelasan sub-sub atau sub-sub kategori dalam visa itu sendiri. Kan banyak banget, Mas, itu visa yang memang untuk kami sendiri. Saya bicara acara kemarin saja agar sampelnya real. Untuk kemarin saja, seandainya kami itu dikategorikan untuk band yang memang bisa menghasilkan uang, itu visanya sudah bukan lagi visa kerja yang seni budaya, tapi visa lain. Masalahnya adalah tidak ada ruang bagi kami untuk menjelaskan itu. Itu yang mungkin yang menjadi PR. Saya nggak tahu, entah siapa yang namanya penguasa, bebas saja. Nah, tapi Mas, kita di Indonesia itu sebenarnya udah ada pembahasan di mana dari pihak imigrasi Kemenkumham itu membahas masalahnya visa music and art, yang mana ketika itu memang sudah beredar, itu kemungkinan bakal mempermudah rekan-rekan semua yang memang coba kontribusi organizer acara di Indonesia dengan band-band yang mungkin entah niche, entah yang DIY, entah yang apa, itu bakal lebih mudah dengan ongkos yang masih masuk di kantong untuk masalah pembayaran visa tersebut, Mas. Tapi masalahnya yang namanya pemerintah, ya kan, kita nggak pernah tahu itu. Saya kemarin sempat ikut rapat dengar yang membahas masalah itu juga, masih terlalu prematur, Mas. Itu masih terlalu prematur dibahas di dalam rapat dengar kemarin. Yang jelas ngebahas lagi masalah regulasi dan segala macam. Sekarang sudah ada. Jadi menurut saya nggak usah lagi yang namanya bayar di bawah meja, bayar lagi dari lewat orang dan segala macam. Kalau memang bisa dan kalau memang niat, quote-in-quote yang saya omongin tadi, siap secara mental dan finansial dan memang pengen musik di sini, apalagi sekarang ya, saya ngomongin gelombang sekarang lebih maju lagi dalam artian apapun, ya mending diurus secara layaknya kalian promoter itu tadi. Nah, itu tadi terkait dengan pengalaman, Mas. Iya. Jadi, Nah, itu teman-teman, jadi teman-teman legal nanti yang kiranya yang anak-anak ini mungkin bisa saling bantu nih. Mungkin ini juga akan menjadi kebutuhan ya untuk ke depan ya, untuk terutama di Indonesia, untuk soal regulasi tersebut yang masih tumpang tindih itu yang seperti diutarakan oleh Yoga. Nah, Yoga sendiri kan sebagai insan pers, kira-kira ada nggak sih nanti ruang yang bisa diciptakan dan bahkan regulasi ini nanti bisa lah menjadi benefit untuk teman-teman? Itu kira-kira gimana? sudah, Mas. Saya coba komunikasi dengan editorial di tempat saya kerja juga, mencoba menyampaikan ini. Dan saya sendiri sudah diberi ruang untuk mencoba berkomunikasi langsung dengan otoritas terkait. Itu ada ruang, tapi tidak sekarang karena mungkin Mas Garna tahu sendiri, tahun ini adalah tahun di mana kita bakal ganti presiden kan. Jadi saya tidak memiliki cukup ruang untuk mencoba mengkritisi lah ataupun menyuarakan perjuangan teman-teman semua yang ada di musik ini begitu. Tapi yang jelas, Mas, sepatutnya kalau saya tidak salah dengar, tapi saya yakin saya tidak salah dengar, itu tuh rencana visa
yang itu tadi Music and Art tuh harusnya dirilis dalam kuartal pertama tahun ini. Yang mana adalah Januari, Februari, Maret, tapi sampai sekarang memang belum ada kabar begitu, Mas. Jadi menurut saya Mas Garna juga networkingnya luas masalah itu, jadi mungkin bisa menyuarakan juga hal yang sama mungkin. Nah itu tadi Mas, mungkin kalau terkait visa sih. Tapi saya senang seandainya memang semuanya nggak mungkin sih semuanya seragam sama ya, tapi saya bakal seneng banget ketika memang ini sudah bisa jadi akhirnya kita tidak sekedar menjual pengalaman lagi ke band-band yang memang main di sini. Pengalaman di mana, main di Jakarta itu seru loh. Kenapa seru? Karena memang kehidupannya itu serba frantic yang sangat hiruk-pikuk dan segala macam. Itu bakal jadi pengalaman orang luar di mana semacam sangat chaotic di Jakarta dan segala macam. Kemudian di Jogja yang jelas-jelas kehidupannya itu sangat arif atau apa dan segala macam, dan menyimpan berbagai macam sensasi sakral dan segala macam. Saya tuh pengennya untuk ke depan, mungkin dalam 5 tahun ke depan lama, saya nggak mencoba sekedar agenda basa-basi. Dalam 5 tahun ke depan kita nggak sekedar lagi menjual hospitality pengalaman doang gitu loh. Saya mencoba kayak semacam ya kalau ke sini kami bisa ngasih sesuatu yang memang layaknya kalian dapatkan di sana gitu loh. Mungkin di Amerika sendiri udah ada fee ini, di Eropa ada ini. Itu berdasarkan apa yang saya dengar dan saya komunikasi sampai sekarang. Mungkin sedikit. Baik, itu menarik sekali seperti yang sudah diutarakan dari Yoga dan Ipul. Dan terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah mendengarkan Komkra Podcast episode yang ke-21 ini, yang disiarkan langsung di Oakland, California pada hari Sabtu 12 Juli pukul 10:10 malam. Sedangkan di Indonesia sekarang sudah hampir jam ini ya, jam 1 ya, jam 1:10 juga ya. 12:10 ya. Oke. Nah, nanti teman-teman nanti podcast ini akan disiarkan ulang. Siaran ulangnya nanti bisa disaksikan di YouTube kanal AK47 Guide. Mungkin kedepannya memang ya kita butuh sesuatu legal yang lebih jelas gitu. Maksudnya kita juga tidak ada masalah ketika memang kita harus mengurus visa kerja untuk setiap band yang datang ini gitu. Maksudnya itu juga akan memberikan kemudahan untuk mereka pastinya kan ketika mereka datang ke sini. Tapi memang hal-hal yang berbelit-belit dan tumpang tindih itu yang membuat kita menjadi bingung dan akhirnya malas mengurus itu segala macam. Dan ketika ada sidak dan hal-hal seperti itu ya kita jadi bermasalah gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Misalnya yang kedua sih mungkin kalau saat ini sih sudah sangat oke bagaimana teman-teman mengapresiasi band tour dari sejak dulu mungkin ya dan segala macam. Habis itu bagaimana juga mereka saat ini mereka sudah mau untuk membeli tiket walaupun mahal, mereka memang ingin menonton dan melihat mereka, dan menurut saya itu semoga di tahun depan dan tahun berikutnya itu akan lebih bagus lagi sih maksudnya, karena itu juga akan memantik teman-teman baru terutama gitu untuk membuat lebih banyak atau beragam band lagi di sini gitu menurut saya. Banyak banget kayak misalnya kayak kemarin ada Dole dari Singapura ke sini, tiba-tiba di Jawa Tengah ada band yang semacam itu atau yang mirip seperti itu, dan mereka mulai main musik seperti itu, dan lebih senangnya lagi memang anak-anak muda gitu mas kayak gitu. Jadi ya kayak wah ternyata dengan kedatangan banyak band-band teman-teman dari luar ini juga memantik teman-teman muda ini untuk membuat sesuatu yang baru dan lebih beragam lagi kayak gitu sih mas ya. Yang kita harapin buat yang tahun-tahun ke depannya sih ya akan lebih banyak acara-acara seperti ini. Misalnya festival juga menyenangkan sih, saya juga sering datang ke festival ya gitu maksudnya, dan acara-acara underground juga sekarang udah lebih proper juga gitu ya. Semoga sih buat kedepannya sih bisa lebih banyak lagi, dan yang pasti bisa membuat teman-teman yang baru ini bisa ada organizer baru, bisa ada band-band baru lagi gitu mas yang berkembang di Indonesia sih, khususnya Jakarta atau Jogja atau dimanapun itu sih.
Kalau dari saya sih paling itu sih. Kalau juga gimana? Uh, Kalau saya begini Mas, saya disclaimer dulu sebelumnya kalau terkait masalah gimana menggaungkan lagi Indonesia entah dari musik ataupun dari penyelenggaraan acara. Ini khusus untuk yang memang saya naungi saja Mas, otomatis metal dan segala macam. Nah, kalau menurut saya Mas, untuk menjawab dulu yang dari tadi mungkin kita kelewatan bahas masalah infrastruktur dulu Mas. Infrastruktur, menurut saya infrastruktur alias venue di Indonesia itu di setiap titik-titik yang menurut saya itu potensi untuk menjadi venue-venue untuk mencoba menampung berbagai macam bentuk apresiasi orang-orang untuk mensupport band itu sudah ada Mas. Di Surabaya sudah ada, di Jogja sudah ada, di Jakarta jelas, di Bandung jelas, di Cirebon sudah mulai ada dan segala macam. Jadi untuk menjawab pertanyaan infrastruktur di Indonesia itu kurang memadai dan segala macam, sebenarnya ada. Tinggal itu tadi masalah mentalitas memang harus semakin lagi Mas, diperkuat lah, harus makin solid itu. Tapi kan pasti mentalitas itu terkait juga dengan masalah informasi kan Mas, ataupun misinformasi soal gimana cara mengundang band dari luar dan segala macam. Nah itu juga itu paralel Mas dengan tidak adanya mungkin ada media itu tadi. Saya harap ada satu media di sini yang benar-benar Mas, memberikan informasi yang cukup aktual untuk teman-teman di sini, entah band ataupun entah promotor atau organizer lain, agar ini tadi Mas, Indonesia itu quote-unquote makin sustainable Mas. Mungkin at least dalam 5 tahun ke depan. Karena saya yakin pasca pandemi ini semakin banyak band yang sangat produktif kan Mas. Dan menurut saya harap produktivitas itu didukung dengan adanya yaitu tadi Mas, acara itu Mas mungkin. Dan Ipul, kalau dari kamu misalnya, kalau kamu sebagai di Griff Record sendiri, bagaimana geliat untuk rilisan? Kalau untuk rilisan, sekarang kita memang cenderung merilis kaset Mas ya, karena memang peminat untuk CD saat ini di Indonesia khususnya itu agak sedikit gitu. Karena bisa juga untuk ongkos produksi. Jadi kan kalau CD memang lebih mahal ya daripada kita harus rilis kaset. Kaset juga bisa sedikit gitu ya. Sekarang sih menurut saya sih peminat rilisan fisik tetap banyak gitu Mas ya. Walaupun juga menjualnya tidak terlalu cepat gitu, tidak terlalu bagus sih. Tapi memang ya terus aja ada gitu. Dan memang ya buat kita di Griff sendiri memang kita juga memang saat ini, sebelumnya kan kita memang fokusnya untuk toko ya, untuk distro gitu, record store gitu. Tapi setelah pas lagi pandemi kemarin kita mencoba berubah dan akhirnya kita mencoba untuk gimana nih kita buat support band-band lokal yang ada di sekitar kita sendiri gitu. Dan ya sampai saat itu walaupun memang penjualannya memang agak berat, nggak terlalu bagus, tapi kita tetap untuk memproduksi band-band yang band-band baru juga terutama gitu. Dalam waktu dekat kita akan rilis ada Haul juga dari Bandung. Habis itu ada Detron dari Surabaya, kita akan rilis Detron juga gitu. Habis itu ada Amerta juga. Amerta rencana rilis full albumnya gitu. Itu sih maksudnya tidak sebagus masa dulu gitu, kayak sekitar tahun mungkin sekitar tahun 2013 sampai 2018 gitu misalnya. Kayak pada saat itu saya sebelum di Griff kan sempat membuat label juga tuh namanya WAMA Record gitu. Maksudnya kayak setiap rilis kaset orang itu seantusias itu gitu untuk membeli kasetnya gitu. Sekarang memang agak sedikit berkurang tapi ya tetap ada gitu maksudnya. Ya mungkin sekarang orang lebih fokus ke digital gitu, tapi rilisan fisik sih menurut saya tidak akan mati sih, tetap ada aja gitu. Tapi agak sedikit pelan. Ya. Nah tadi Ipul menyebutkan Work Hard More Hard itu ya, yang festival yang pernah digelar itu, jadi teringat Griff Dancer. Apa kabar Griff Dancer? Kita lagi off dulu Mas, kebetulan memang
semuanya lagi sibuk dengan aktivitas sendiri gitu. Misalnya kayak si gitarisnya Grave Dancer Dimen lagi sibuk dengan kerjaannya yang lumayan padat, habis itu dia juga lagi membangunkan lagi tas anjing 13-nya gitu. Ari juga lagi sibuk dengan POE, habis itu dia juga punya project baru, ada namanya Draw HK gitu. Ya kita ya udah melakukan kegiatan sendiri-sendiri dulu, mungkin next atau kapanpun itu ya kita akan lanjut lagi, ya belum tahu sih mas gitu. Tapi ya saat ini kita tetap santai dulu aja lah maksudnya. Itu terakhir dulu Grave Dancer waktu di Sema itu ya, waktu di Bandungan terus nginep di tempatku kontrakan awal dulu itu ya. Itu yang pertama mas. Yang keduanya kita sempat balik yang ada kopi teror, itu kita tur bareng Terjun 13, ada Toa, Wicked Suffer sama Grave Dancer. Oh. Juga nyit kalau nggak salah itu yang Gitu ya. Nah kalau dari yoga nih, kira-kira di luar exhumation nih, di luar ini apa sih yang sedang dikerjain saat ini? Ini mas, kalau yang dikerjain hari ini biasa mas, saya setiap pekan itu selalu mendapat tugas buat review band untuk Voices from the Dark Side, itu dari webzine underground metal di Jerman. Itu setiap pekan saya pasti preview. Terus kemudian itu mas mencoba masih mendistribusikan artbook pertama saya itu kemarin yang belum lama rilis tahun lalu. Terus kemudian masih coba fokus membuat chapter yang kedua yang mungkin lebih ekspansif lagi dibanding sebelumnya. Ya ini sama fokus sama ini teman-teman tadi si Made, Okta dan kawan saya di Jogja satunya untuk Dangerous Congregation untuk selanjutnya seperti apa. Mungkin ya ada harapan tahun depan bisa digelar lagi pasca tahun politik. Iya. Bisa ceritain sedikit tentang apa artbooknya yang kemarin itu? Oh, itu mas. Yeah. Saya itu ini mas, untuk singkatnya itu saya tuh hanya dapat undangan dari Muni. Muni itu inisiatornya. Saya dapat itu, masih ingat banget. Kalau apakah saya mau kayak membuat seluruh wording di buku itu, ya saya melihat ada beberapa artis yang memang saya respect. Biasa ada Oi, ada Bayu, ada Danu, ada Chandra yang garap Masakre juga. Terus kemudian ada si Aldi dari Blasphemisia, Necros, dan yang lainnya. Ya akhirnya saya tertarik. Ya kenapa enggak, karena itu memang fokus saya juga, literatur dan art. Ya udah saya langsung kerjain tanpa pikiran kedua. Jadi sejauh ini kami masih mencoba ini mas, mendistribusikan ini keluar. Fokus saya adalah agar materi ini terdistribusi dengan baik di luar sih. Kami masih fokus di situ sih. Sama ini kami coba kayak semacam, saya sudah kepikiran untuk kalau memang ada waktu ada kesempatan di depan, saya coba bikin exhibition kecil-kecilan untuk itu semua. Itu berapa kopi? Berapa kopi? Nanti saya koreksi kalau salah ya mas. Mungkin ada sekitar 200 atau 300 gitu. Kebetulan ini dirilis dari Konsum, itu dari pecahannya Maternal kalau tidak salah. Kebetulan yang mengurusi itu semua itu Mas Muni mas. Mas Muni. Jadi saya full di sini sekedar ini aja, mencoba autornya. Oke. Ya. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh Ipul dan Yoga, sepertinya kabar dari mereka akan mungkin juga bisa menjadi kabar yang gembira buat kita semua, terutama yang tadi yang sudah mungkin menjadi yang akan kita cermati bersama gitu ya, soal bagaimana nanti ini band dari luar negeri ini bisa mendapatkan pengalaman tersendiri ketika mereka bisa tur. Lalu itulah yang perlu diupayakan melalui legalitas untuk visa, karena memang setelah dengan gelombang baru ini yang masih berkenaan dengan apa yang kita bicarakan, bahwa akan semakin besar pula Indonesia, semakin terkoneksi dengan banyak
band dan label di berbagai negara, sehingga akan membuka kemungkinan banyak pula show dan band yang akan terjadi di Indonesia, dan itu akan kita sepakat nanti akan selain itu menjadi apresiasi buat kita di jalan ini, dan juga secara industri ini akan bisa menjadi ekosistem yang sehat. Baik, begitu terima kasih banyak buat Ipul dari Masake dan Griff Record, dan juga Yoga dari Exhumation atas waktunya di Komkera Podcast episode 21 ini, dan nantinya siaran ulang ini akan bisa disaksikan di kanal YouTube AK47 Grind. Terima kasih Ipul dan juga Yoga. Selamat siang, selamat minggu siang. Semoga bisa lebih asik untuk pekan depan ya. Oke, sampai ketemu di Komkera Podcast berikutnya. Salam. Salam, Mas.